Pernah nggak sih kamu duduk diam, ngelamun sambil mikir, aku pengen sukses tapi kok nggak ada tenaga ya buat mulai? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak orang diam-diam punya impian besar. Ingin jadi kaya, ingin bebas finansial, ingin hidup tenang. Tapi, ada satu masalah yang sering jadi penghambat paling besar. Rasa malas. Tapi tenang, malas bukan kutukan. Bahkan orang yang paling produktif sekalipun pasti pernah merasa malas. Bedanya, mereka tahu cara mengelolanya. Bukan dengan melawan keras-keras, tapi dengan menyiasatinya. Pertama, sadari bahwa kemalasan itu datang dari ketidakjelasan. Kamu mungkin bukan benar-benar malas. Bisa jadi kamu hanya belum tahu arah tujuanmu dengan jelas. Ibarat kamu lagi pegang peta, tapi nggak tahu mau kemana. Wajar kalau kamu cuma duduk-duduk aja. Coba renungkan sebentar. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup ini? Tulis jawabanmu. Buat itu spesifik. Bukan cuma aku mau sukses, tapi aku mau punya penghasilan 10 juta per bulan dari bisnis online dalam 6 bulan ke depan. Semakin jelas tujuanmu, semakin mudah otakmu memproses langkah-langkah yang harus kamu ambil. Dan pelan-pelan, rasa malas itu mulai berubah jadi rasa penasaran. Kedua, ubah angan-angan jadi aksi kecil. Kita semua pernah berada di titik di mana kita cuma bisa membayangkan, berfantasi tentang hidup yang lebih baik. Tapi membayangkan terus tanpa bertindak, itu seperti mengaduk air panas dan berharap jadi kopi. Mulailah dari hal paling kecil. Bangun lebih pagi 10 menit, baca 1 halaman buku, edit 1 menit video. 1 langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang gak pernah dimulai. Jangan tunggu motivasi datang. Justru, tindakan kecil yang konsisten akan memicu motivasi itu sendiri. Ketiga, bangun rutinitas tanpa bergantung pada mood. Orang sukses bukan karena mereka selalu semangat, tapi karena mereka tetap jalan meski lagi malas. Kuncinya ada pada sistem, bukan semangat. Ciptakan rutinitas yang minimal tapi konsisten. Misalnya, jadwal bangun yang tetap, jam kerja tanpa distraksi, jadwal istirahat dan refleksi. Jangan terlalu keras di awal. Fokus pada konsistensi, bukan intensitas. Karena perubahan besar datang dari hal-hal yang dilakukan berulang-ulang, bukan yang dilakukan sekali-sekali. Keempat, kurangi overthinking. Perbanyak eksekusi. Malah sering datang dari terlalu banyak mikir. Kita mikirin hasil akhir, mikirin komentar orang, mikirin kegagalan yang bahkan belum terjadi. Kalau kamu kebanyakan mikir, otakmu bakal lelah sebelum kamu bergerak. Jadi hentikan dialog internal yang berlebihan. Lakukan saja satu hal yang bisa kamu lakukan sekarang. Fokus pada langkah hari ini, bukan lompatan besok. Kita nggak perlu tahu seluruh rutenya. Kadang cukup tahu langkah pertama, lalu berjalan saja. Kelima, lindungi energi dengan menjaga privasi tujuanmu. 1 kesalahan yang sering dilakukan. Terlalu cepat membagikan impian ke orang lain. Kadang tanpa sadar, kita lebih sibuk tampil seolah-olah sedang berjuang daripada benar-benar bekerja dalam diam. Simpan dulu rencanamu, biarkan hasilnya yang bicara. Keheningan itu bukan kelemahan tapi strategi. Seperti mengasah pedang dalam gelap sebelum digunakan. Semakin sedikit yang tahu, semakin sedikit tekanan yang kamu rasakan. Fokuskan energi untuk eksekusi, bukan validasi sosial. Keenam, gunakan media sosial sebagai alat bukan pelarian. Media sosial bisa jadi alat yang powerful. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa jadi tempat paling berbahaya untuk kamu yang sedang ingin berubah. Scrolling tanpa arah hanya menambah rasa malas. Bandingkan diri dengan orang lain, malah bikin kamu makin gak percaya diri. Gunakan media sosial untuk sesuatu yang mendukung tujuanmu. Cari inspirasi, pelajari hal baru, atau promosikan karya. Kalau gak penting, log out dulu. Tenang aja, dunia gak akan kiamat. Ketujuh, berjuanglah secara mandiri. Tapi jangan takut minta dukungan. Ada kalanya kita harus jalan sendiri. Bukan karena kita nggak butuh orang lain, tapi karena kita perlu membuktikan ke diri sendiri bahwa kita mampu. Tapi itu bukan berarti kamu harus menolak bantuan. Cari orang yang bisa jadi mentor, teman diskusi, atau support system.
Bukan yang cuman hadir pas kamu sukses, tapi juga ada saat kamu jatuh. Dukungan yang sehat akan mempercepat langkahmu. Tapi, tetap ingat yang pegang kendali itu kamu. Jangan serahkan arah hidupmu ke tangan orang lain. Kedelapan tindakan adalah obat dari semua impian yang gagal. Akhirnya, semua mimpi besar akan tetap jadi angan-angan kalau tidak dibarengi tindakan nyata. Nggak peduli seberapa besar mimpimu, seberapa sering kamu nonton video motivasi, atau seberapa banyak kamu membaca buku. Kalau kamu nggak bergerak, semua itu cuma jadi dekorasi pikiran. Jadi, meskipun kamu merasa malas hari ini, ambil satu langkah kecil, hanya satu. Besok tambah satu lagi. Dan sebelum kamu sadar, kamu sudah jauh lebih dekat ke impianmu. Ingat, sukses bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan untuk terus jalan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, langkah kecil apa yang akan kamu ambil hari ini untuk mendekati impianmu. Sampai jumpa di video berikutnya.